Bab 5. Biarkan mereka makan kue. Tabib. Tabib. Cepat keluar. Seorang pria berwajah letih menggedor pintu gubuk itu dengan membabi buta. Dengan wajah yang jelas menunjukkan rasa tidak senang, Mao Mao berguling turun dari tempat tidurnya, lalu membuka jendela kecil di pintu depan dengan gerakan yang seolah berkata bahwa kedatangan tamu itu benar-benar mengganggunya. Di luar berdiri seorang pria paruh baya yang tubuhnya kotor dan kumal. Melihat penampilannya saja sudah cukup untuk menebak bahwa dia tidak punya uang. Mao Mao hampir saja menutup kembali jendelanya dan berpura-pura tidak melihat siapapun. Aku tahu kau bisa mendengarku. Sial. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang seperti ini. Lagi pula, kenapa pria itu datang ke tokonya? Kemungkinan besar dia pernah menemui ayah angkat Mao Mao, menyibah sampai hati Luo Men luluh dan memberinya bantuan cuma-cuma. Itulah salah satu alasan kenapa ayah angkatnya tidak pernah punya uang. Mana orang tua yang biasanya tinggal di sini? Sudah pergi. Sedang mencari peruntungan. Hah? Jangan bohong. Pria itu kembali menggedor pintu gubuk reo tersebut dengan marah. Namun Mao Mao hanya menatapnya dingin. Bahkan tanpa sadar dia mendengus kecil. Bukannya kau membuka toko obat? Memangnya kau tidak punya obat? Benar. Aku memang membuka toko obat. Tapi ini usaha. Artinya, semua ada harganya. Sejujurnya Mao Mao tidak keberatan melayani pria itu. Kalau dia membawa uang. Sayangnya, jelas bukan itu niat kedatangannya. Jadi kau tega meminta uang dari orang miskin yang sedang kesusahan? Kalau tidak bisa membayar, jangan datang. Justru karena orang-orang sepertimu terus berdatangan meminta gratisan, aku masih tinggal di gubuk seperti ini. Mao Mao balas mengetuk pintu dengan keras, bermaksud mengusir pria itu. Di belakangnya, Chou berdiri sambil memegang panci sup dan sendok sayur. Kalau terjadi sesuatu, bocah itu akan membenturkan keduanya sekeras mungkin agar orang-orang dari rumah Verdigris datang membantu. Meski mulutnya memang kurang ajar, setidaknya isi kepalanya cukup cerdas. Suara panci dan sendok itu pasti terdengar sampai ke sana. Pria di luar tiba-tiba terdiam. Mao Mao paling tidak suka orang seperti ini. Begitu mereka tahu ada orang yang mudah iba, mereka akan terus memanfaatkannya tanpa rasa sungkan. Akhirnya pria itu mengangkat wajahnya yang penuh kotoran. Tatapan tajamnya berubah menjadi putus asa. Dia bersandar lemah pada pintu. Kalau memang soal uang, aku akan membayarnya. Mungkin bukan sekarang. Tapi aku bersumpah akan melunasinya. Tolong lihat anakku. Jurus lama. Menjatuhkan diri sambil menangis. Hebat sekali. Namun pria itu tetap terduduk dengan kepala tertunduk, sama sekali tidak berniat pergi. Kalau begini kami bahkan tidak bisa keluar rumah. Hei, si bintik. Chou melirik Mao Mao dari belakang sambil masih memegang peralatan masak. Sungguh merepotkan. Meski menggerutu dalam hati, Mao Mao mengambil kuas dari atas meja lalu mencelupkannya ke dalam tinta. Dia membuka lemari tua yang sudah reot. Di dalamnya tersimpan beberapa lembar kertas dan setumpuk papan kayu tipis. Dia mengambil satu papan, menuliskan sesuatu di atasnya, lalu melemparkannya kepada pria itu. Setidaknya kau bisa menulis namamu? Setelah terdiam beberapa saat, pria itu menjawab. Tidak. Aku tidak bisa. Sudah kuduga. Mao Mao lalu melemparkan sebilah pisau kecil. Pakai ini. Cukup beri cap ibu jarimu.
Pria itu menyipitkan mata memandangi papan kayu tersebut. Jelas sekali dia tidak bisa membaca isinya. Apa yang tertulis di situ? Surat utang. Kau berjanji akan membayar biaya pengobatan. Dengan enggan pria itu menusukkan ujung pisau ke bantalan ibu jarinya. Darah pun mengalir. Lalu dia menempelkan cap ibu jari berdarahnya pada papan kayu itu. Segitunya amat, gumam Chow U dari belakang. Mao Mao langsung menyenggolnya dengan ujung kaki agar diam. Begini sudah cukup? Tanya pria itu sambil menyerahkan kembali papan kayu tersebut. Kurasa mau bagaimana lagi? Mao Mao tersenyum. Senyum yang sedikit licik. Lalu dia membuka palang pintu. Pria itu membawa Mao Mao menuju sebuah gang sempit tak jauh dari distrik hiburan. Beberapa pria bertubuh kurus dengan pakaian kotor menatap mereka. Pria yang memanggil Mao Mao tadi membalas tatapan itu dengan wajah mengancam. Mungkin sebaiknya tadi aku membawa 1 atau 2 pengawal lagi. Tentu saja Mao Mao tidak sebodoh itu hingga mengikuti orang asing sendirian. Dia sudah meminta Ukyo ikut bersamanya. Meski kadang terlalu bersemangat, sebagai kepala para pelayan pria, Ukyo sudah terbiasa menghadapi orang-orang kasar. Kenapa kita harus datang sejauh ini? Tanya Ukyo. Aku juga tidak suka. Tapi memang tidak ada pilihan lain. Hah? Jadi pada akhirnya kau memang mirip ayahmu. Katanya sambil mengacak rambut Mao Mao dengan penuh keakraban. Mao Mao segera menepis tangannya. Sampai. Pria itu berhenti di depan sebuah gubuk yang pintunya hanya ditutupi selembar kain. Begitu kain itu disingkap, bau busuk langsung menyeruak. Bau keringat. Tubuh yang lama tidak mandi. Sampah. Bahkan bau kotoran manusia. Di atas sesuatu yang kotor, entah tikar jerami atau hanya tumpukan ilalang, terbaring seorang anak. Usianya kurang lebih sama dengan Chow U. Di sampingnya duduk seorang anak lain yang sedikit lebih tua. Tatapannya kosong. Seorang anak perempuan, beberapa tahun lebih muda daripada Mao Mao. Namun sama sekali tidak memiliki semangat yang seharusnya dimiliki anak seusianya. Ayah. Dia memanggil lirih. Seolah air matanya telah habis sejak lama. Pipinya tetap kering ketika memandang pria itu. Ini dia. Aku mohon. Tolong periksa adikku. Tanpa berkata apa-apa, Mao Mao memandangi anak yang terbaring di atas tikar. Kulit tangan dan kakinya tampak kusam. Tubuhnya sesekali berkedut. Bau kotoran tadi rupanya berasal dari tubuhnya. Rambutnya kusut hingga sulit dibedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Seluruh tubuhnya juga dipenuhi kotoran. Sudah berapa lama begini? Beberapa hari. Tapi sebelumnya tangannya memang sudah kelihatan aneh. Anak perempuan yang lebih tua itulah yang menjawab. Mao Mao membungkus kedua tangannya dengan kain. Dia juga menutupi mulutnya menggunakan sehelai kain lain. Barulah dia mendekati anak tersebut. Hei! Sedang apa kau? Teriak sang ayah marah. Maksudmu sedang apa? Dia sedang sakit. Kalau aku ikut tertular, tidak akan ada gunanya. Kalau kau keberatan, aku juga tidak perlu memeriksanya. Mao Mao menatap pria itu tajam. Pria tersebut perlahan menurunkan tangan yang sempat diangkatnya. Di belakangnya, Ukyo yang sudah bersiap ikut turun tangan akhirnya kembali melipat kedua lengannya. Sepertinya tadi dia benar-benar siap mematahkan lengan pria itu kalau sampai menyerang. Berlebihan sekali, pikir Mao Mao. Dia kemudian menyentuh tangan si anak.
Peredaran darahnya sangat buruk. Darah hampir tidak mencapai ujung jari-jarinya. Jari-jari itu mulai menghitam dan membusuk seperti terkena radang dingin. Padahal tempat ini memang berangin. Tetapi tidak sedingin itu. Selain itu, tubuh anak tersebut hampir tampak lumpuh seluruhnya. Matanya terbuka. Sesekali dia mengeluarkan suara aneh. Seperti orang yang sedang bermimpi dalam keadaan terjaga. Keadaannya lebih buruk daripada pagi tadi. Ayah, gimana ini? Dia bakal jadi seperti ibu. Anak perempuan itu hampir menangis. Ayahnya hanya memandangi kedua putrinya dengan wajah kebingungan. Dia menggaruk kepalanya lalu berjongkok. Tolong selamatkan dia. Aku tidak mau kehilangan anggota keluargaku lagi. Anak perempuan itu ikut berlutut. Keduanya menempelkan dahi ke lantai tanah. Ini benar-benar sulit. Ibunya meninggal dengan gejala yang sama. Bukan. Ibu meninggal karena keguguran. Keguguran? Mao memandangi air liur yang menetes dari mulut anak yang tidak mampu bergerak itu. Di sekitar bibirnya menempel cairan kental. Dia masih bisa makan. Kami berhasil memberinya sedikit bubur. Mendengar itu, Mao menoleh ke arah tungku yang kotor. Di atasnya terdapat periuk tanah liat penuh bubur yang begitu kental hingga hampir menyerupai lem. Butiran berasnya nyaris tidak terlihat. Sepertinya mereka mencampurkan apa saja yang berhasil ditemukan. Isinya apa? Selain sedikit beras, Mao melihat kentang dan beberapa jenis tanaman liar. Entah masih ada biji-bijian lain atau tidak. Anak perempuan itu keluar sebentar lalu kembali membawa segenggam tumbuhan liar. Tidak beracun. Namun juga tidak bergizi. Tanaman yang biasa dimakan orang untuk bertahan hidup saat kelaparan. Aku tahu itu bukan semuanya. Apalagi? Tanya Mao. Anak itu langsung memalingkan wajah. Tidak ada. Desaknya sekali lagi. Akhirnya anak perempuan itu menyerah. Dia membuka lemari kecil dan mengeluarkan beberapa potong kue. Masing-masing dibungkus rapi. Mutunya memang jauh di bawah kue yang biasa disantap para selir di istana belakang. Namun aroma manisnya sangat jelas. Sedikit lembab. Mungkin karena disimpan lama dan dimakan sedikit demi sedikit agar tidak cepat habis. Itu apa? Tanya sang ayah dengan mata terbelalak. Jelas sekali baru kali ini dia mengetahui keberadaan kue-kue tersebut. Seseorang memberikannya kepada kami. Kami berniat memakannya sedikit demi sedikit saat sudah benar-benar tidak punya makanan. Kami sempat memperlihatkannya kepada ibu. Tapi ibu bilang jangan memberitahu ayah. Wajah pria itu langsung berubah karena terkejut sekaligus marah. Berani-beraninya kalian menyembunyikannya dariku. Aku kepala keluarga di rumah ini. Tatapan kosong anak perempuan itu tiba-tiba dipenuhi kemarahan. Tapi ayah tidak pernah bekerja. Setiap hari ayah cuma berjudi. Ayah menyuruh kami mengemis di pinggir jalan. Lalu mengambil semua uang yang kami dapat. Kata-katanya begitu tajam. Namun melihat bagaimana kepala pria itu langsung tertunduk. Sepertinya semua tuduhan itu benar. Tadi Mao sempat mengira pria ini benar-benar mencintai putrinya. Sekarang dia mulai berpikir. Mungkin pria itu hanya takut kehilangan sumber penghasilannya. Kau memberi adikmu kue ini? Tanya Mao. Anak perempuan itu mengangguk. Mao mematahkan sedikit bagian kue tersebut. Dia menciumnya. Lalu menjilat remah-remah yang menempel di ujung jarinya. Matanya langsung menyipit.
Kau bilang seseorang memberikannya kepadamu. Rasanya manis. Manis yang jelas berasal dari gula. Bagi rakyat biasa, kue dengan gula sebanyak itu termasuk barang mewah. Mustahil orang miskin yang mendapatkannya tidak langsung memakannya sebelum direbut orang lain. Siapa yang memberikannya? Kapan? Aku tidak tahu. Adikku yang menerimanya. Dia tidak bisa bicara. Itu sebelum ibu meninggal. Jadi mungkin sekitar sebulan yang lalu. Orang lain ada yang menerima kue seperti ini juga. Anak perempuan itu menggeleng. Baik. Kira-kira sebulan yang lalu. Ada orang lain yang mengalami gejala seperti adikmu? Ukyo tiba-tiba membuka mulut. Dia memang selalu cepat menangkap maksud Mao Mao. Begitu melihat Ukyo berbalik keluar, Mao Mao kembali menatap anak yang terbaring itu. Dia melepas kain dari tangan dan mulutnya. Lalu mengangkat tubuh si anak. Hei! Kau mau apa? Teriak sang ayah. Aku membawanya pulang. Kalau tetap tinggal di tempat seperti kandang babi ini, dia tidak akan pernah sembuh. Oh ya, kalau boleh memberi saran, buang semua kue itu. Yang paling penting, anak itu jelas tidak mungkin mendapat makanan yang layak kalau tetap tinggal di rumah ini. Selain itu, masih ada satu hal lagi yang mengganggu pikiran Mao Mao. Biar aku yang menggendongnya. Ukyo kembali tepat pada waktunya. Terima kasih. Mao Mao menyerahkan anak itu kepadanya. Lalu mereka meninggalkan gubuk tersebut. Kakek yang tinggal di sebelah. Jari-jarinya juga sudah membusuk. Kata Ukyo sambil menggendong si anak. Dia sempat berbicara dengan laki tua itu ketika orang tersebut sedang mengemis di pinggir jalan. Awalnya ingatannya kabur. Namun begitu Ukyo menyelipkan beberapa keping uang ke telapak tangannya, lelaki tua itu langsung lebih mudah mengingat. Katanya, yang membagikan makanan itu seorang perempuan. Tapi dia tidak sempat melihat wajahnya. Gumam Mao Mao. Semakin lama, cerita ini semakin mencurigakan. Ukyo mengantar Mao Mao kembali ke gubuknya. Setelah itu dia langsung menuju rumah Verdigris. Mao Mao sempat mencoba memberinya beberapa keping uang sebagai tanda terima kasih. Namun Ukyo hanya tertawa. Aku sudah terbiasa menjaga anak-anak, katanya sambil menolak uang tersebut. Memang begitulah dia sejak dulu. Mao Mao membawa anak perempuan yang penuh lumpur itu masuk ke dalam gubuk. Chow U yang ditinggal menjaga rumah langsung mengendus-endus. Kenapa dia? Kotor banget. Itulah sebabnya. Kamu pergi panaskan air. Terus. Nih. Bawa uang ini. Minta nenek menjualkan sedikit beras putih. Mao Mao menyerahkan beberapa keping uang kepadanya. Chow U langsung berlari menuju rumah Verdigris. Sepertinya bayangan bisa makan nasi putih cukup untuk membuatnya bersemangat. Kemungkinan besar, keadaan anak itu tiba-tiba memburuk setelah memakan kue tersebut. Kakaknya memang mengaku tidak ikut memakannya. Semua disimpan untuk sang adik. Kalau ibunya sedang hamil, bisa jadi wanita itu juga sempat memakan sedikit. Mao Mao menatap rak obat miliknya. Sebagai apoteker yang membuka toko di distrik hiburan, dia menyimpan cukup banyak obat penggugur kandungan. Kalau dosisnya salah, sebagian besar obat itu bisa berubah menjadi racun mematikan. Salah satunya menimbulkan gejala yang hampir sama seperti yang dialami anak tadi. Racun dari biji-bijian yang rusak.
dalam jumlah sedikit saja sudah cukup menyebabkan keracunan. Racun itu menghambat aliran darah menuju tangan dan kaki. Akibatnya jaringan tubuh perlahan membusuk. Penderitanya mengalami kelumpuhan. Kadang juga berhalusinasi. Untungnya, cara mengobatinya sangat sederhana. Cukup berhenti memakan racun tersebut. Lalu perlahan menggerakkan tubuh agar racunnya keluar. Sayangnya, kalau anak itu terus tinggal di rumah tadi, kemungkinan besar dia akan mati perlahan sebelum sempat pulih. Karena itulah Mao Mao membawanya pulang. Apa aku benar-benar perlu melakukan ini? Gumamnya dalam hati. Dia sama sekali tidak percaya ayah anak itu benar-benar akan membayar biaya pengobatan. Kalaupun suatu hari uang itu datang, besar kemungkinan berasal dari hasil mengemis kakaknya. Sungguh, aku benar-benar mencari masalah lagi. Meski terus mengeluh dalam hati, tangan Mao Mao sudah sibuk mengambil kain-kain bersih untuk merawat pasien barunya. Beberapa hari kemudian, seseorang kembali datang ke toko obat. Namun kali ini bukan pria paruh baya itu, melainkan putri sulungnya. Di tubuh gadis itu tampak lebam-lebam baru. Mao Mao sama sekali tidak percaya luka itu berasal dari jatuh. Adiknya kini sudah cukup pulih untuk berjalan sendiri. Walaupun langkahnya masih sempoyongan. Kini yang lebih mengkhawatirkan justru kekurangan gizinya. Jauh lebih parah daripada keracunan yang tadi. Jari-jarinya memang belum bisa bergerak normal. Namun seiring waktu, kemungkinan besar akan pulih. Mao Mao juga akhirnya berhasil memandikannya sehari sebelumnya. Saat ini, anak itu sedang berjalan-jalan bersama Chou Wu. Entah sejak kapan, bocah itu mulai bersikap seperti kakak laki-laki. Kau membawa uangku? Tanya Mao Mao dingin kepada gadis yang masih tampak kumal itu. Adikku. Di mana adikku? Lihat saja sendiri. Lewat jendela kecil, tampak Chou sedang menggandeng anak perempuan itu perlahan. Setelah rambutnya dicuci dan diikat rapi, barulah kini dia benar-benar terlihat seperti seorang gadis kecil. Begitu melihat adiknya, sang kakak hampir berlari menghampirinya. Namun Mao Mao menangkap pergelangan tangannya. Uangku. Uangnya. Biaya pengobatanku. Gadis itu menundukkan kepala. Dia tidak membawanya. Tentu saja tidak. Sejak awal Mao Mao sudah menduganya. Terutama setelah ayahnya sendiri tidak datang. Mao Mao mengeluarkan papan kayu bertanda cap ibu jari berdarah. Kalau tidak punya uang, ya sudah. Jual saja adikmu. Katanya sambil menunjuk anak kecil yang sedang berjalan tertatih-tatih itu. Kalau mulai dilatih dari sekarang, masih belum terlambat. Anak perempuan itu terdiam beberapa saat. Lalu perlahan mengangkat wajahnya. Mao Mao sempat mengira dia akan menangis. Namun, tatapan mata yang tadinya mati, kini justru kembali dipenuhi cahaya. Aku lebih mahal daripada adikku. Katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Dadanya yang bahkan lebih rata daripada milik Mao Mao. Mao Mao memandanginya tanpa berkedip. Jadi, kau mau menggantikan adikmu? Kau tahu pekerjaan seperti apa yang sedang kau tawarkan? Mao Mao bersandar ke dinding sambil menggaruk betisnya menggunakan ujung kaki. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Tapi daripada terus hidup seperti ini, terus mengemis seumur hidup, lebih baik begitu. Lagi pula,
Ayah cepat atau lambat pasti akan memaksaku menjual tubuhku. Semua uang yang kudapat setiap hari selalu dirampas. Kalau begitu, apa bedanya? Dia menghentakkan kaki ke lantai. Baginya, menjadi pelacur justru terasa lebih baik daripada terus hidup seperti sekarang. Terkadang ada gadis-gadis muda yang datang mengetuk pintu Mao Mao. Mereka salah mengira bahwa para pelacur di rumah Verdigris menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada di lapisan masyarakat paling bawah. Karena tahu Mao Mao memiliki hubungan dengan tempat itu, mereka berharap dia bersedia menyampaikan nama mereka kepada si nenek. Gadis yang satu ini tampaknya datang dengan maksud yang sama. Mao Mao mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mengembuskan napas panjang. Dan menurutmu dirimu memang semahal itu? Dengan keadaanmu sekarang, bahkan gadis desa yang baru pulang dari sawah pun akan dihargai lebih tinggi daripada kamu. Tapi adikku juga kondisinya sama. Dia bahkan tidak bisa bicara. Tapi dia lebih muda darimu. Itu berarti dia lebih cepat belajar disiplin. Lagi pula, kau akan terkejut mengetahui betapa banyak laki-laki yang justru menyukai perempuan yang pendiam. Mao Mao sengaja berkata setajam itu, tetapi gadis itu tetap menatap lurus ke arahnya. Tatapannya tidak pernah menghindar. Justru cahaya di matanya semakin menyala. Aku harus keluar dari tempat itu. Kalau tidak, seumur hidup aku hanya akan menjadi lumpur di bawah telapak kakinya. Apapun akan kulakukan, apapun, asal bukan terus hidup seperti itu. Mao Mao memasukkan jari kelingkingnya ke telinga lalu mengorek telinganya dengan sungguh-sungguh. Cerita seperti ini bukan sesuatu yang asing. Kalau seseorang sudah terperosok ke dalam lumpur, semakin keras dia berusaha keluar, semakin dalam pula dia akan tenggelam. Namun, tetap saja, berjuang mungkin lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu diri sendiri tenggelam tanpa harapan. Mao Mao menyukai orang-orang yang berusaha mengubah nasib mereka dengan tangan sendiri, meskipun peluangnya sangat kecil, daripada hanya duduk diam berharap seseorang datang menyelamatkan mereka secara ajaib. Meski begitu, dia tidak punya alasan khusus untuk menolong gadis ini. Namun, dia juga tidak punya alasan khusus untuk menghentikannya. Wanita tua yang mengelola rumah bordil itu adalah nenek paling pelit di seluruh ibu kota, kata Mao Mao. Kalau dia merasa kau tidak akan menghasilkan uang, dia bahkan tidak akan melirikmu. Dan sekalipun dia bersedia membelimu, dia pasti akan menawar harga serendah mungkin. Gadis itu tetap tidak bergeming. Kalau kau datang hanya membawa tubuh kurusmu itu, kemungkinan besar dia akan memasangkan kalung besi di lehermu supaya kau tidak kabur. Dan kalau kau benar-benar mencoba melarikan diri. Mao Mao berhenti sejenak. Bersiaplah kehilangan 1 atau 2 tulang rusuk. Hanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ayahku sendiri yang mematahkan lenganku. Aku sudah muak hidup seperti tikus yang bersembunyi di dalam lubang. Lalu bagaimana dengan adikmu? Aku yakin wanita tua itu juga akan menerimanya kalau dia melihat aku bekerja cukup keras untuk menghidupi kami berdua. Rumah Verdigris adalah tempat yang sangat mengutamakan keuntungan. Kalau gadis itu benar-benar mampu menghasilkan uang sebanyak itu, si nenek mungkin memang akan mengabulkan keinginannya. Kalau dia merasa kau tidak berguna, kalian berdua tetap tidak akan lebih baik daripada tikus. Masih dengan wajah yang tampak tidak puas, Mao Mao berjalan menuju peti pakaian. Dia mengobrak-abrik isinya, lalu mengambil 1 set pakaian secara asal. Itu salah satu pakaian yang dibelinya di toko pakaian bekas. Modelnya sedikit mencolok, tetapi tetap dilemparkannya ke arah gadis yang penuh kotoran itu. Pergi mandi di sumur. Semuanya. Termasuk keramas. Airnya pasti dingin.
Ya, memang. Kalau saat kau datang nanti masih ada satu kutu saja menempel di tubuhmu, wanita tua itu akan mengusirmu dengan sapu bahkan sebelum kau sempat masuk ke dalam. Gadis itu memeluk pakaian tersebut erat-erat, lalu berlari menuju sumur. Apa yang akan terjadi padanya setelah ini? Bukan lagi urusan Mao Mao. Dia sendiri yang memilih jalan itu. Kalau nanti dia menyesalinya, maka dia bisa tetap tinggal di dalam lumpur sampai benar-benar tenggelam.